Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Satria TV. Hari ini kita berjumpa dengan tokoh Riau, tokoh muda Riau, tokoh dan alumni Bahasa dan Sastra Indonesia yang sudah lama saya tidak jumpa dan dikenal juga sebagai Presiden Pelacur Indonesia. Oh, Presiden penyair, Presiden pelacur. Presiden penyair sama dengan Ustaz Zi. Presiden penyair pelacur Indonesia. Karena beliau ini juga seorang politikus, Edi Ahmad RM. Silakan Edi Ahmad, sapa Satria TV ini. Halo penonton Satria TV, selamat menyaksikan dan terima kasih kepada Pak Novial yang sudi berkenan hadir ke rumah saya hari ini untuk melakukan dialog dan wawancara. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi penonton Satria TV. Oke, makasih Pak Edi Ahmad RM. Pertama sekali karena kita udah lama nih, saya juga udah lupa. Edi tamat di Profesori Bahasa Sastra Indonesia itu tahun berapa? Saya mulai masuk kan D2 Pak. D2. D2 tahun berapa tuh? Tahun 87. 87. Tamat tahun 87, 88, 89. 89 ya. 9. Kemudian transfer ke S1. S1. Wah, Yang menarik, selesai? Selesai tahun 91. 91. Kalau saya udah tahu dekat ya, karena kita dekat dulu dan tapi adik-adik dan para alumni banyak yang tidak begitu mengenal Edi secara pribadi ya. Saya ingin Edi dulu menceritakan dulu riwayat hidupnya dulu nih. Dari mulai sekolah, karena informasi yang saya tahu itu kan pindah-pindah sekolah nih. Ya, Sekarang tolong ceritakan dulu SD-nya di mana gitu. saya tamat SD itu 5 SD Pak. 5 SD. Kenapa? Kena bandel atau kenapa? Karena bandel ya. Ah, Kemudian saya kebetulan mengikut Pak Cik saya. Pak Haji itu adik bapak, ada bapak bapak. saya Ada bapak ya. yang kebetulan guru, Iya ya. almarhum Pak Roni Oh, udah meninggal. meninggal. Oh iya iya. Beliaulah yang selalu memotivasi saya untuk sekolah. Beliau membawa saya kemana beliau tugas, saya dibawanya. Dari Rengat, kemudian ke Tembilahan, kemudian balik ke Rengat lagi, pindah ke Kampar, balik ke Rengat lagi, dan seterusnya. Oh, kalau itu pindah-pindah Iya, ya. itu. Oh. Itu waktu itu dia udah keluarga belum? Udah. Udah. Beliau kebetulan istrinya orang Kampar, Iya iya iya. dan beliau itu sebetulnya dia tamat hukum, Tamat hukum. tapi karena dia alumni SPG, Iya. itu jalur dia jadi guru. Oh, ijazah SPG-nya. SPG-nya. Itu di apa namanya? Edi dibawa karena Anda yang paling tua ya. Anak paling tua. Paling tua. Anak paling tua. Oh, Itu kan kehidupan keluarga kita waktu itu kan sangat susah Pak. iya. Jadi beliau inisiatif untuk mendukung saya. Iya iya. Kemanapun dia pergi, saya dibawanya. Iya iya betul, betul, betul. Baik, sudah itu saya ingat betul ada historisnya waktu kuliah. Kuliah kan cukup berat tadi ya. Ya. Boleh dikatakan mungkin saya tidak tahu lah kalau tidak 100% 50% itu biaya sendiri. Hidupnya biaya sendiri Iya. ya. Itu tolong ceritakan pengalaman tuh sempat tinggal di kebun orang gitu apa ceritanya? Jadi waktu kuliah, Iya. karena kebutuhan sangat tidak mencukupi, waktu itu saya dikirim orang tua itu 35.000 Satu bulan. sebulan, ya. Kadang dikirim, kadang tidak. Iya. Oleh sebab itu saya berinisiatif untuk mencari jalan lain untuk menutupi kebutuhan kuliah saya dengan menjadi pekebun berkebun di Ladang orang. di ladang orang. Itu ladang Pak Yanis. Guru saya di SMA Kampar dulu. Iya. Dan kebetulan istrinya juga bekerja di rumah sakit jiwa, ibu apa namanya, Ibu Istiwati nggak salah ya. Dan dialah yang menyediakan tanahnya. Saya berkebun di situ, bertanam kacang panjang, bertanam jagung, kemudian saya beternak ayam, dan itulah yang menjadi kebutuhan dari hari ya. kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari.
Itu berapa tahun? Itu mulai saya S1 tahun 289 sampai Tamat. tamat. Oh berarti waktu mulai transfer ke satu itu ya? Ya. Oh ya waktu itu memang dia bilang saya berat sekali untuk masuk Ya. ya karena kebutuhan biaya dari orang tua dan kemudian paman punya anak ya kuliah gitu ya. Waktu itu belum. Belum ya, tapi udah Belum. persiapan ya. Ya. Berarti kalau waktu kuliah itu udah biaya bapak, Maksudnya udah kiriman dari orang tua waktu kuliah D2. D2 Tapi setelah S1 tidak lagi. tidak lagi itu mandiri. Nah, kebetulan saya juga dapat beasiswa dulu, Pak. Iya iya Ya karena IPK saya di atas 3, iya iya 3,4 waktu itu. iya iya Maka saya mendapat beasiswa TID itu ide ya. selama kuliah. Iya iya iya. Itu juga menarik sebenarnya, artinya semangat menyelesaikan kuliah itu kan, semangat untuk berjuang itu mandiri itu yang sekarang sulit kita cari pada anak-anak sekarang. Arti takut menderita ini kan. Jadi Edi punya solusi. Ya kebetulan kemarin itu jalan tinggal di kebun orang kan. Iya. Kemudian ada lagi yang saya mau tanyakan waktu itu kan setiap libur Edi kan pulang. Selalu pulang, Pak, saya pamit dulu pulang gitu. Untuk apa? Cari SPP gitu. Itu apa kerjaan waktu itu pulang pokoknya setiap libur pulang karena cari dari SPP itu. Apa kerjaan itu? Kebetulan Iya, keluarga emak saya, iya, datuk saya iya. itu nelayan. Nelayan ya. Jadi setiap musim ikan patin, Iya, iya. saya ikut menjaring patin Iya, iya. dan itulah yang juga membantu membantu biaya kuliah saya. SPP Dan, gitu ya. yang menarik, Pak, Iya. setelah saya lulus, saya Iya. tak punya uang. Iya, iya, iya. Untuk ke Pekanbaru, saya nggak punya uang. Oh. Jadi malam itu saya menjaring patin. Dapatlah 1 ekor ikan patin beratnya 9 kilo. Saya jual, itulah modal awal saya Balik lagi ke baru. Saya masih ingat betul. Oh. Itu. Jadi kan selalu kan saya teringat betul pas liburan tuh saya pulang tuh Pak cari SPP ya kan gitu kan. Cari SPP pulang gitu. Dan itu jadi bahan cerita saya kepada mahasiswa gitu. Ya. Supaya mereka yang tidak bercukup-cukupan juga semangat gitu. Iya, iya. Baik, sudah itu ya ada adik-adik kan selamat kuliah ya. Ada adik Ya. kuliah ya, ada support adik, ada yang tamat UIN ya. Kemudian udah kerja di sebetulnya nama Edi kan enggak Edi sebetulnya. Adik yang nama Edi kan. Enggak. Hah? Jadi adik saya itu nama Edi juga. Iya, Edi Saya juga. nama Edi juga. Iya, bukan Ahmad dipanggil. Satu Edi Sofyan, satu Edi Ahmad. Oh gitu. Bukan Edi dipanggil bukan Ahmad, bukan. Kalau panggil Maman. Oh Mama. Enggak kan ini dua nama. Baik Edi, saya tahu Edi itu kan orang yang lasak. Lasak dalam arti kata positif. Artinya di mana peluang dilakukan. Kemudian ada dua dunia yang waktu itu Edi geluti sebelum jadi pegawai negeri, yaitu jurnalis. Ya. Kemudian jadi sastrawan. Ya, saya ingat betul tuh Edi salah satu yang dulu kelompok yang dikatakan sastrawan abad 20. Ya. Iya kan? Ada 15 orang di awal. Dosa 20, 21. Abad 21 ya? 21. Abad 21 ya? Abad 21. Bukan abad 20 ya? Abad 20, abad 21. Abad 21. Yang sempat tampil di tim ya. Ya. Itu kemudian baru dikenal Edi itu sebagai penyair huruf kapital. Dan terakhir juga dikenal berikutnya sebagai penyair presiden Pelacur. presiden pelacur karena mengangkat tema-tema berkaitan dengan masyarakat atau orang yang kurang beruntung yaitu pelacur. Iya. Nah sekarang saya mau tanya itu memang keunikan dari beberapa sastrawan kita lihat yang menulis puisi itu Edi yang betul-betul menyimpang atau menggunakan lisensia poetika itu menggunakan huruf kapital sebagai lirik dari puisi, kemudian judulnya huruf kecil. Itu apa pertimbangannya? Ada contoh. Iya, Ada 1000 orang berpakaian Cina. iya, 1 berpakaian Melayu. iya, Mana yang mengganggu? iya satu. 1. Ah, Jadi dalam hidup itu saya berprinsip saya ingin jadi yang satu. Jadi dalam bidang apapun saya harus tampil beda dengan yang lain. Sebagai seniman saya tampil beda. Sebagai politikus saya tampil beda. Dan itulah yang membuat saya kenal selama ini.
Saya masih ingat tuh ketika pelantikan anggota dewan, Edi pertama kali mengatakan ingin berpakaian Melayu, Ya, ya kan? ya. Jadi itu Dilarang. dilarang ya. Kan heboh tuh, ini Ya. berpakaian Melayu gitu kan. Atau tahu karena tatipnya di dewan tidak dibenarkan ya, karena resminya Sekarang pakainya. sudah dibolehkan. Sekarang sudah boleh kan? Jokowi aja pakai baju adat kan? Iya, iya, betul, 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 betul. Betul. Dan sebetulnya betul, saya pernah bertanya sama orang Riau, Kepala Depnaker, Dr. Musnita Busai. Waktu itu beliau pindah ke Jawa Timur. Setelah beliau dilantik jadi Kanwil di Jawa Timur, ketemu lagi, saya tanya, Bang, apa yang berkesan di Jawa Timur? Dia bilang, saya jadi orang Jawa. Ya. Kenapa? Saya katakan, ketika dilantik, saya pakai jas Jawa, katanya. Ya pakai jam di sini, gitu dia. Lalu saya katakan, kenapa di sini di Riau tidak bisa? Itu saya nggak tahu, kata dia. Itu kesan Ya, yang waktu ada waktu itu kan. Saya ini kan wakil rakyat, Pak. Iya, Tahun 2004 saya terpilih, Iya. dapil siap melawan. Dan sebagian besar itu adalah orang Melayu. iya, Nah, saya harus Mewakili. mewakili mereka, baik dalam sikap, kebijakan, termasuk dalam penampilan gitu. Dan itu yang kadang-kadang kita tidak membuka diri terhadap hal itu. Sehingga Riau ini seperti negeri tak bertuan gitu. Karena kita tidak tampil dengan sosok kita sebagai orang lain. Itu problem kita. Kemudian berikutnya setelah kapital itu bicara kapital juga sumber inspirasi itu pelacur. Ya, Dan bahkan ada kegiatan-kegiatan Edi yang dianggap kontroversi bagi masyarakat. ya, Misalnya apel bendera di Teleju, lokalisasi Teleju, dan pernah membaca puisi di MTQ dihadiri beberapa ratus pelacur Ya. gitu. Nah ini apa pertimbangannya tentang itu? itu bentuk pertama bentuk protes saya terhadap pemerintah Kota Pekanbaru waktu itu. Iya, Yang waktu itu ingin menggusur lokalisasi. Teleju. Iya, Nah, saya melihat ada paradoksal pemikiran pemerintah waktu itu, ada Iya. kontradiktif itu. iya. Di satu sisi, waktu itu wali kotanya Pak Herman, Alhamdulillah. mereka menganggap Teleju itu ilegal. Iya, Nah, di sisi lain ada upaya pelegalan di situ. Misal, di lokasi Teleju itu ada infrastruktur pemerintahan, iya, iya. ada RT, ada RW, Iya, iya, iya. ada sekolah, Iya, mereka bayar pajak, iya, mereka punya KTP, iya, listrik masuk, iya. ya kan? Dalam pilkada, Pak Herman itu mendapat 80% suara di situ. 80% dari total suara dia. Iya, legal nggak? Iya, legal. Legal. Betul lah. Itu satu. Iya, Yang kedua, mereka ingin menggusur Teleju itu. Bagi saya, penggusuran tanpa solusi itu biadab. dulu berapa germo? Kalau tahu ya, berapa germo? Jumlah mereka sudah hampir 600 orang, Pak. Germo dengan Dengan pekerja seks. pekerja seksnya. Hampir 600 orang. Bahkan lebih. Nah, mereka ingin digusur dengan alasan ilegal. Iya, Nah, bagi saya penggusuran tanpa solusi itu kebiadaban. iya, iya, Pertama, menurut saya pelacur itu bukan sebab. iya. Mereka ada akibat. Akibat. Akibat kebijakan ekonomi, Iya. akibat kebijakan politik, Iya. akibat berbagai macam akibat. Iya, Dan tidak ada satupun orang, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, yang lahir kemudian bercita-cita jadi pelacur. iya, Mereka lahir dalam apa? Oh, apa namanya dia? Suasana yang tidak diinginkan. iya, Makanya dalam hidup itu, kalau kita hidup dalam sesuatu yang tidak kehendaki, maka kita tak bisa menilai dia hitam dan putih, Pak. iya, betul. Ya kan? Iya, Saya sudah sampai ke titik itu. Kalau ini digusur tanpa solusi, pasti suatu saat dunia pelacuran akan berkembang di mana berkembang. Dan faktanya hari ini itu terjadi. Di Jalan Nangka itu saya sekarang sudah ada hampir puluhan panti pijit plus. Di
Jalan Kartama itu hampir puluhan mereka berdiri di sekitar rumah masyarakat, dan itu efek dari penggusuran tanpa solusi. Saya sempat dipanggil oleh MUI waktu itu. Iya. Apa dasar Anda membuat kegiatan di sana, membuat upacara di sana? Saya tanya, pelacur itu WNI enggak? Warga negara enggak? Iya. Kenapa tak boleh upacara? Iya, betul betul. Itu satu. Iya. Dalam perspektif agama, dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi pernah menyaksikan seorang pelacur memberi minum seekor anjing yang haus. Iya. Dan Tuhan menghapuskan dosa-dosa. Iya. Dan satu hal lagi Pak, kalau kita ingin jujur, tahun 70-an itu pelacur yang ada di Riau ini, itu sebagian besar datang dari, kita tak usah sebutkan. Iya, iya. Pokoknya di luar Jawa Barat. Iya, pokoknya dari luar Timur, dari luar kan? Riau lah ya. Ya, Jawa Timur. Dan hari ini ada dari Indo, Iya. ada dari Siak, Iya, betul betul. ada dari Kuansi. Iya, Nah, kalaulah suatu saat ada keluarga kita betul. yang menjadi pelacur, apakah sikap kita akan menyingkirkan dia? Iya. Akan membakar dia? Iya. Ini ada anekdot, saya masih ingat itu ada anekdot survei dari beberapa orang seniman di Tanjung Pinang. Jadi pada satu saat beberapa seniman almarhum Ben Sam, Idrus Tintin dan beberapa orang survei di hotel Tanjung Pinang, nanyakan pelacur. Tidak ada orang dia. Waktu itu masih kepilih dan satu. 5 tahun kemudian ada event juga di Tanjung Pinang di Penyengat, mereka survei lagi. Ketemu orang Melayu. Ini orang Melayu. Mohon maaf, salah satu di antaranya orang Penyengat. Jadi kebetulan almarhum Hasan kenal. Lalu dia marahi. Nah, pelacur ini ngomel. Jadi pelacur itu orang Riau tak bisa. Tak boleh. Pasti itu memang peluang kerja itu sulit kan. Nah, jadi sampai keluar kata-kata dari salah seorang pelacur ini. Jadi pelacur itu orang Melayu tak boleh. Kita kan. Memang kita bukan mati menghancurkan itu tidak. Tapi harus ada solusinya tadi kata Edi kan, harus ada solusinya mengatasi masalah itu. Lalu saya mau, setelah Edi kan jadi sumber inspirasi dan berjuang dengan kapasitas sebagai seniman nih. Habis itu apa? Habis setelah itu tetap digusur, ya kan? Tetap digusur karena di sana juga kita lihat ada pusat industri Tenayan Raya. Lalu juga Edi saya lihat seolah-olah lenyap juga kepenyairan menulis karya ini. Lenyap tidak. Tapi mungkin tidak begitu proyek lagi. Ya, tidak begitu lagi. Karena terus ya mungkin 50 Iya, tahun. karena bidang lain mungkin ya. Karena kesibukan lain begitu. Tapi saya tetap menulis sampai hari ini dengan mengangkat tema-tema soal Melayu. Saya misalnya Penat Tak Sudah Jadi Melayu, kemudian Tangis Riau dan sebagainya gitu. Nah, memang karena waktu itu saya begitu intensif berhadapan dengan dunia pelacur, sehingga banyak puisi-puisi saya yang lahir waktu itu terinspirasi dari mereka. Dari mereka. Maka lahirlah sebuah antologi yang berjudul Presiden Penyair Pelacur. Oh, Presiden Penyair Pelacur. Oh, saya pikir Presiden Pelacur, tapi Presiden Penyair Pelacur. Oh iya. Kemudian ada satu statement yang saya terkejut ini. Edi kan risau dengan kemelayuan nih, ya. Beberapa seniman, Taufik Ikram Jamil, Al-Azhar dan orang sangat peduli kemelayuan ya. Tapi satu saat ada semacam pemberontakan. Edi tidak peduli lagi Melayu tidak Melayunya gitu. Ya kan? Artinya sudah pada tingkat seperti pada tingkat jenuh memperjuangkan itu, atau apa masalahnya? Sebetulnya tidak. Perbedaan mungkin. Iya. Kawan-kawan yang lain. Iya. Memandang Melayu dalam perspektif masa lalu. Iya, iya. Saya ingin melihat Melayu itu dalam perspektif hari ini. Hari ini. Ya kan? Bagaimana misalnya Melayu kehilangan tanah hari ini. Iya, iya. Melayu kehilangan kekuasaan hari ini. Melayu kehilangan kebun hari ini. Jadi bukan bernostalgia kejayaan masa lalu. Bukan, Pak. Jadi itu barangkali yang menjadi kelemahan kita hari ini, romantisme masa lalu yang berlebihan, sehingga tidak ada yang dapat kita buat hari ini. Dan saya ingin memandang Melayu itu dalam perspektif hari ini, dalam dunia politik, bagaimana Melayu hari ini. Contoh misalnya,
Di Dumai itu ada 30 kursi anggota DPR. Iya. Yang Melayu cuma 6 orang. Itu fakta. Itu persoalannya apakah orang Melayu tidak mau masuk partai politik atau apa? Banyak faktor menyebabkannya. Banyak faktor. Jadi kita ini selalu berangan-angan tentang kejayaan masa lalu. Romantis masa lalu itulah yang membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa hari ini. Kecuali tugu, patung, serembayung, simbol-simbol. Tapi dalam kenyataannya, kita semakin hancur hari ini melalui dunia politik, ekonomi, hampir seluruh kabupaten di Riau ini, pusat perekonomian dikuasai oleh orang lain. Tidak ada dikuasai orang lain. Melayu justru berada di pinggir-pinggir sungai, pinggir kali, pinggir hutan. Sementara yang lain dikuasai orang lain. Nah itu yang membedakan saya dengan kawan-kawan. Tapi kan gini, kita mengenal di Melayu dan arti luas pun atau arti sempit itu kan ada namanya AMO. Ya, konsep yang arti emosi masyarakat Melayu itu yang sudah pada puncaknya namanya AMO. Ya, bukan merajuk. Dulu kan artinya Melayu itu perajuk. Sebetulnya puncak dari merajuk itu akhirnya AMO. Nah, Edi melihat potensi itu enggak untuk Melayu? AMO itu kan penuh kekuatan. Iya, dan artinya kan bisa saja AMO dan arti kata lebih progresif gitu. Iya, AMO itu penuh kekuatan. Kalau makannya banyak macam mana ngamuk? Iya, boleh lah. Betul. Kalau makannya banyak macam mana mau ngamuk? Dan itu yang terjadi hari ini. Dan itu ya yang selalu menjadi inspirasi saya dalam melahirkan karya-karya puisi pada hari ini. Ini mungkin ada kaitan dengan posisi itu. Setelah tamat, kita kembali lagi setelah tamat itu Edi kan sempat di Dumai jadi perwakilan Riau Pos. Ya. Tahu tiba-tiba saya dengar kabar pindah diangkat jadi dosen Ya. di Sidempuan. Jadi memenuhi syarat di Sidempuan. Sempat Edi mampir ke rumah untuk mau berangkat ke Sidempuan. Itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun di Sidempuan, belum terus masih lajang ya? Setahun saya jadi pegawai, saya nikah. Nikah ya. Berarti waktu sempat istri bawa ke Sidempuan? Anak saya pertama lahir di Sidempuan. Sidempuan. Jadi setelah itu 4 tahun Edi memutuskan lagi pulang datang lagi ke rumah kan, memutuskan lagi berhenti. Artinya dengan pertimbangan berhenti itu kenapa tuh artinya berhenti? Apa karena ada daya tarik dari jurnalis lagi atau apa? Banyak faktor. Pertama mungkin situasi yang tidak kondusif. Tidak kondusif, iya. Dalam konteks saya sebagai pendatang. Iya. Berbeda misalnya orang di Riau ini. Iya. Ya kan? Yang kedua pertimbangan ekonomi. Iya. Itu gaji saya sebagai PNS itu 90.000 sebulan. Sementara saya punya adik ada 4 orang yang masih belum tamat. Iya. Jadi pertimbangan saya kalau saya hanya ingin menyelamatkan diri pribadi, memang bagus jadi dosen. Tapi adik-adik saya akan berkorban. Iya betul. Saya lebih mempertimbangkan biarlah saya berhenti jadi dosen, saya balik ke Riau, kembali ke Riau Pos. Iya. Dengan demikian saya dapat membantu adik-adik saya untuk menjalankan tanggung jawab saya. Kemudian balik lagi ke Riau Pos. Dan di dunia jurnalistik ini kan dari mulai kuliah ya, mulai nulis ya. Dari mulai kuliah. Dari mulai kuliah dan mulai nulis, dan beberapa kali dipercaya oleh Rida Kaliamsi mengelola ada Watan. Pertama Watan. Watan. Tapi politik Watan. Iya. Dan kemudian kita Iya. Langkah sebelum Langkah. Watan. Kemudian di Koran Riau. Koran Riau. Koran Riau ini baru-baru ini Pak. Iya. Sudah 3 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Iya. Tapi kan waktu balik berhenti itu dia kembali ke Dumai ya? Kembali ke enggak Pak, bukan baru. Langsung ke baru ya. Itu baru ke Watan ya. Waktu ke Watan. Itu dunia jurnalistik. Nah, menurut Edi nih, pengalaman kuliah di bahasa Indonesia bergelut, kalau jadi dosen dah jelas arahnya kan.
jelas arahnya karena dulu S1 layak jadi dosen waktu itu masih S1. Kemudian masuk ke dunia jurnalistik. Memang ada sederet nama kita alumni jurnalistik, ada Denny Kurnia, ada Taufik Ram Jamil, ada Sutrianto, ada dan ada beberapa di bawah kan, ada Kazini KS, itu kan alumni kita. Nah, kenapa dulu dunia jurnalistik jadi tertarik para alumni kita? Termasuk Edi lah gitu. Kenapa kok tertarik dengan dunia jurnalistik gitu? Lebih memilih dunia jurnalistik dibandingkan jadi guru. Ya karena waktu itu kebetulan mungkin memang, memang banyak kawan-kawan mahasiswa itu yang bergerak di situ di bahana Iya, bahana apa namanya mahasiswa. bahana mahasiswa gitu Iya, kan. iya. Dan memang waktu kuliah itu kan ada mata kuliah menulis, Pak. Iya, ada penulis, betul. Ada menulis kan. Iya. Nah disitulah kita mulai tertariknya dan saya berpikir saya harus mulai waktu kuliah. Sehingga setelah tamat saya tak menganggur lagi. Betul, 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 Nah, betul. itu pertimbangan saya waktu itu. Iya, kan banyak seperti juga Mustahil Talib Iya. yang pernah dapat Adi Negoro ya. Negoro. Itu kan puncaknya dari jurnalistik di Indonesia. Tapi sekarang kayaknya minat itu turun nih. Dan boleh katakan terputus sudah. Tidak ada regenerasi lagi kan. Kalau tidak salah saya terakhir itu Erianto Hadi ya. Ya, Di bawah Erianto Hadi tidak ada lagi kan. ya, Saya Erianto Hadi, Morposolian, kemudian Morposolian lebih ke RTV ya. dan beberapa tidak ada lagi kan. Karena memang kondisi Indonesia hari ini banyak yang hancur, Pak. Betul ya. Karena disebabkan oleh krisis ekonomi, Iya, kemudian situasi keuangan pemerintah daerah hari ini yang sangat minim, iya. sehingga itu sangat melemahkan usaha jurnalistik. Sehingga tidak dapat menghidupkan harapan bagi pekerja-pekerja itu. Hari ini hampir semua media di Riau itu Media cetak ya. cetak semuanya. Digital juga gitu. Dia pun kan seperti digital. Ya, Digital sama. sama. Kalau dulu waktu saya di Koran Riau itu 1 tahun itu dari kontrak halaman Iya. di 12 kabupaten kota itu dapat 1,2 miliar. Itu udah cukup untuk cetak, untuk gaji, untuk semacam Personal ya. personal. Nah sekarang 100 juta apa ya? Kan tidak ada lagi kontrak halaman karena ada kebijakan. Tidak boleh imbang. Itu problem yang terjadi. Tak usah kan media kecil. Riau Pos saja hari ini mungkin ada yang tak gaji. Iya. Yang kamar itu. Nah kondisi Sekarang itulah yang mungkin membuat kawan-kawan tidak tertarik lagi di dunia. jurnalistik. Apalagi media sosial yang lain bisa dikendalikan sendiri ya. Ya, Ke dunia periklanan, bisa dipakai dunia sendiri kan. ya. Kemudian masuk ke dunia politik nih. Itu tahun berapa nih? Politik itu masuk tahun 2003. 2003 dengan partainya Ris Rasyid. Pak Res Rasyid. Pak Ris Rasyid kan sama Andi Malarangeng gitu kan. Edi waktu itu menjabat sebagai sekretaris Pak Atmam, Pak Akmam jadi ketua, ketuanya. Situlah mencalonkan diri. calonkan diri. Nah, saya masih ingat waktu itu Edi ngajak juga waktu itu. Kenapa tertarik untuk ke dunia politik? Jadi begini Pak, Iya, jadi suatu ketika iya, saya sama Bang Taufik Ikram iya. itu pergi berjumpa dengan wakil ketua DPR waktu itu Pak Wan Abu Bakar. Waduh Bakar. Beliau Membawa- dari P3 gitu ya. membawa proposal Dewan Kesenian Riau. Iya. Tapi setelah kita ajukan, tak ada resah. Waktu itu ketua DKR siapa? Waktu itu ketua DPR Pak Yusti itu terus yang Oh, gitu kan. Bang Ikram waktu itu sebagai wakil ketua atau apa gitu. Nah saya lalu pikir tidak mungkin orang lain yang akan mewujudkan mimpi kita. iya betul. Kita harus mewujudkan mimpi sendiri. Iya. Itulah yang menjadi dasar saya terjun ke dunia politik. Saya harus jadi orang politikus. Saya harus masuk kekuasaan. Dengan itulah barangkali saya akan dapat membantu dunia kesenian, Iya. dunia seniman. Akhirnya saya terpilih tahun 2004. Tahun 2004, 5, 6 saya jadi ketua dewan 2005 saya jadi ketua dewan kesenian Riau Begitu Taufik. mengganti Taufik. Tapi keren Jamil. Kan kita jumpa rumah Taufik waktu itu. Ya, Iya. sejak itulah DKR itu eksis. Iya. Semua fasilitas kita penuhi, kantor kita bangun, mobil dapat, program 1,5, 3,5 M per bulan
bulan. Per kabupaten salah berapa? 40 juta, 330 waktu per kabupaten. 200 juta. 200 juta ya? Kita bantu semuanya. Nah, setelah saya tak di dewan lagi, Iya. sekarang masih sudi. Itu berapa tahun tuh? 5 tahun. Oh, selama 5 tahun tuh ada Iya. anggaran itu. Berarti waktu itu artinya kalangan sastrawan, para seniman, budayawan optimis tuh programnya Pak Saleh 2020 itu ya. Dengan adanya program Nah, itu. Sudah tuh habis. habis. Karena tidak ada yang memperjuangkan di dewan itu. Dan hari ini Dewan Kesenian Riau sampai di 12 kabupaten kota itu mati suri, tidak ada kegiatan. Sekarang siapa dewan kesenian? Sekarang Ketua Dewan Kesenian Atanasa. Atta. Oh, mengganti Kazaini. Mengganti ke saya ini. Nah, itu dia. Berarti kita alumni kita pernah jadi ketua dewan itu 3 orang. Taufik Ikram Jamil, Iya, Edi. Kazaini, Edi Rem. Edi dulu kan? Terus Taufik Ikram dulu, Kazaini, saya. oh, Edi pengganti Kazaini ya? Tidak. Pengganti Enggak, Taufik. Saya dulu. Saya nggak melompi Ya, itu saya waktu, dulu. waktu kita jumpa di rumah Taufik Ya. di apa? Di gazebo rumah Taufik belakang kan? Saya. Waktu pemilihan itu. Ingat tuh. Berarti kan Taufik, Edi Ahmad, baru Kazaini gitu. Nah, cuma ada waktu itu saya dengar isu ketika ada dualisme keberadaannya Edi waktu itu di kalangan seniman seolah-olah mencampur adukan karya kegiatan keseniman dengan politik gitu. Apa memang begitu Itu yang kawan-kawan tidak mengerti dan tidak paham. strateginya? Iya. Saya justru masuk politik dulu baru Iya, jadi ketua DKR. iya betul. Ya kan? Jadi kadang-kadang pikiran kawan-kawan tidak mengerti dia. Ya, bahkan saya di demo Pak oleh seniman itu sendiri. Iya kan ingat tuh betul. Di demo gitu. Dia tidak paham. Saya justru memanfaatkan politik untuk dunia kesenian. Iya. Bukan memanfaatkan dunia kesenian untuk politik. Politik. Udah terpilih dulu Udah ya. terpilih dulu jadi anggota DPR, baru saya jadi ketua Dewan Kesenian Riau. Apa karena itu Edi akhirnya berjarak kurang aktif di komunitas seniman? Atau karena kesibukan di politik? Saya pikir sibuk di bidang politik. Di bidang politik. Sampai hari ini saya jadi tim sukses di mana-mana kan. Iya, Hari ini saya bergerak di Bekalis. Bekalis. Semanto Gia Bustami. Iya, KDI ya. KDI. Dan itulah yang barangkali menyebabkan saya agak tidak begitu aktif dalam dunia kesenian. Iya. Memang kalau kita bicara politik kan ada juga orang mengatakan kita tidak tahu siapa kawan siapa lawan, satu. Kemudian dalam hidup ini kan ada faktor luck, faktor keberuntungan. Saya ingat betul waktu Edi salah satu tim pendukungnya Gubernur Anas Makmun. Anas Makmun kan, ada trio pendukung Anas Makmun di situ kan. Dan ya nasib yang tidak beruntung aja Anas Makmun, akhirnya kita tidak tahu apakah ada siasat di balik itu, lalu beliau tuh tertangkap gitu ya, dan itu pun sulit dibuktikan sebetulnya dalam sejarah. Alhamdulillah ada keluar sekarang. Dan itu ada enggak pengaruh dengan dunia politik ini? Artinya, kalau begini mundurlah gitu dunia politik. Karena peristiwa itu kan luar biasa tuh. Goncangan. Artinya kita melihat sesuatu posisi waktu itu lempang. Ya. Ya kan? Jalan saya mulai menganggap, saya tahu betul waktu itu saya mengikuti mulai dari waktu itu nggak salah ini ketua PWI ya? Ulang tahun PWI ya? Ulang tahun PWI. Ulang tahun PWI waktu itu di Bagan. Di Bagan. Lalu support dari para wartawan juga, lalu support dari budayawan termasuk Ismar waktu itu, dan beliau memang alternatif yang Melayu yang orang bukan mandang usia, tapi kepeduliannya, etos kerjanya bagus dan didukung kan, itu kan sukses waktu itu. Tiba-tiba kan tanpa perkirakan semula setahun 2 tahun ya beliau tugas, 7 bulan. 7 bulan ya, tak sampai setahun, lalu drop sekali gitu. Ada tak goncang artinya kalau gitu dunia politik tinggalkan aja. Nyatanya sampai sekarang kok masih eksis gitu, masih mau gitu dunia ini. Ada pepatah Melayu. Masuk kandang kambing, Iya. membek. Iya. Masuk kandang lembu, Iya. mengal. Wow. Masuk kandang kerbau, Iya. menguap. Tetapi bukan berarti kita jadi kambing. Iya.
saya walaupun dekat dengan Pak Anas Mamon waktu itu, saya tetap jadi independen. Saya punya sikap, saya punya prinsip. Kalau misal sesuatu kebijakan dia, keinginan dia, kehendak dia tidak sesuai dengan pikiran saya atau merugikan misalnya masyarakat, saya tolak. Saya lah satu-satunya orang yang berani menidakkan kata Pak Anas itu. Itu prinsip saya. Nah, oleh sebab itu saya tak pernah takut, tak pernah gentar. Saya tetap pada prinsip saya bahwa politik itu adalah seni untuk mendapat kekuasaan. Bicara soal seni, kita bicara soal etika, bicara soal estetika, bicara soal nilai, kejujuran sebagainya. Oleh sebab itu, tadi Bapak katakan bahwa dalam politik tak tahu lawan, tak tahu kawan. Saya harus mengetahui mana lawan saya, mana kawan saya. Nah, jadi gini lah saya katakan. Waktu itu kan posisinya Edi nih, kan orang menganggap posisinya di pro-nya Pak Anas nih. Dan beberapa orang kawan, tidak usah saya sebutkan. Tentu orang-orang yang kontranya Pak Anas melihat Edi kan orang berseberangan. Lalu kondisi setelah itu, setelah kasus itu, orang menang-menang ini gimana? Oh, saya dihabisi. Dihabisi? Saya disingkirkan. Oleh orang-orang yang kontra itu? Iya. Saya tak dapat apa-apa. Sampai sekarang? Sampai hari ini. Jadi sekarang ini mencari celah aja? Walaupun saya ditawarkan, saya tahu. Oh, itu bukan mereka menyingkirkan, tapi Edi juga mempunyai sikap. Di samping disingkirkan, saya punya sikap. Ya, sikap. Ya. Tapi Di tetap. Golkar saya dibuang. Di Putus Golkar saya dibuang. Dan ya, itu konsekuensi dari politik. Tapi ini mohon maaf ya, kita agak bicara politik sedikit. Setelah beliau ini bebas pulang, ada isu yang berkembang nih Riau Pesisir. Edi setuju nggak dengan pesisir? Sebetulnya isu Riau Pesisir itu udah lama memang. Bukan hari ini. Iya, udah lama. Sudah lama dibicarakan. Bahkan konsep dan sudah mulai diajukan oleh Pak Anas waktu jadi gubernur. Iya. Dan orang yang menolak itu cuma dua. Saya dengan Ismail. Yang menolak itu? Yang menolak itu. Nah, bagi saya, hari ini Melayu ini 40% di Riau ini, Pak. Itu karena bergabung antara Riau Pesisir dengan Riau Daratan. Iya. Maka jumlah kita masih 40% hari ini. Iya, betul. Kalau ini dipecah lagi, iya, maka Melayu akan semakin lemah. Iya. Iya, sama dengan kasus Duri. Ya, tak usah Duri. Kepulauan Riau hari ini. Iya, betul. Batam juga saya lihat siapa ya? Apa? Ketua DPRD-nya orang mana? Iya, betul. Gubernurnya siapa? Iya. Dan saya tidak mau itu terjadi. Yang perlu itu adalah memperbanyak kabupaten kota. Macam mana misalnya Rohil itu 4 tambah lagi jadi 3 kabupaten, Bengkalis menjadi 3 kabupaten atau kota, Inhu menjadi 2 atau 3 kabupaten kota. Contohlah misalnya Jawa Timur, misalnya, Jawa Barat, Sumatera Barat. Mana pernah mereka bermimpi untuk memecahkan provinsinya? Justru mereka memperbanyak kabupaten kota. Jadi ini kelanjutan gimana setelah pertemuan di Dumai itu? Pertemuan tentang Riau Pesisir di Dumai itu? Saya pikir berat. Nggak ada reaksi yang sifatnya membatalkan atau memang dibiarkan jalannya, karena tampaknya Pak Anas optimis betul. Berat. Dan sudah banyak kawan-kawan yang dapat memahami pikiran kita itu, Pak. Ya, seperti Pak Edi Yate sudah dapat memahami daripada tempat saya. Iya. Ya, kemudian kawan yang lain. Selama ini memang mereka tidak mengerti, tidak Iya. paham soal itu. Nah, ini kan juga ingat saya waktu zamannya Pak Saleh ketika Duri ingin lepas dari Bengkalis kan. Setelah kita pelajari, Pak Saleh suruh juga kita mengamati. Rupanya Melayu kan cuma 15% di sana. Ya. Dari sebelum kan mendatang. Gitu. Betul. Dan itu harus itu pun di sungai-sungai Rangau, di pinggir-pinggir itu kan. Nah, itu sudah termasuk Sakai di sana kan. Jadi memang akhirnya Pak Saleh memutuskan ya nggak bisa. Memang kalau dipecah kemarin itu barangkali Duri bisa jadi jaya karena bagi hasil minyak setelah itu berlaku kan. Itu ada dunia jurnalis, ada dunia sastrawan, ada dunia politik. Sejauh mana pengaruh kuliah itu Edi itu? Dari tiga profesi yang Edi ini. Ya. Bahkan terakhir pernah saya dengar kabar jadi makelar. Jual beli mobil kan. Waktu setelah tidak anggota dewan. Enggak lah. Enggak ya.
Nah, tiga ini nah. Usaha rental. Oh, usaha rental ya. Bukan jual beli mobil ya. Oh, usaha rental. Nah, tahulah tiga inilah misalnya sastrawan, oke lah, karena kita belajar sastra ya. Guru besar kita Hamidi, guru yang mencerdaskan kita. Kemudian jurnalistik, kemudian politik. Jurnalistik ini oke lah, katakan kita walaupun tidak belajar jurnalistik pada waktu itu, belum ada mata kuliah jurnalistik. Setelah generasi kalian baru ada mata kuliah jurnalistik setelah kita baca situasi. Tapi yang politik ini, orang selalu berasumsi yang politik ini dunianya orang visipol gitu. Nah, di mana apa dukungannya, dari mata kuliah mana gitu? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, Iya. politik itu kan seni untuk mendapat kekuasaan. Benar. Kan bicara soal seni, kita bicara soal estetika, Iya. soal etika, Iya. soal nilai, Iya. dan lain-lain. Disitulah kita perlu. Saya melihat ada kaitan dengan materi-materi yang kita terima di kuliah dulu. Orator. Iya. Itu ilmu teater itu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kemudian apa namanya tadi? Keterampilan. Membuat desain APK, atribut. Iya. Itu perlu seni. Iya. Dan apalagi orasi. Itu perlu seorang orator. Dan Iya. itu kita pelajari dulu. Betul. Dan saya pikir sangat banyak ilmu-ilmu yang kita dapat di kampus dulu dapat kita aplikasikan ketika kita menjadi politikus. Ya. Barangkali begini ya, yang tidak ada sama kita itu kan pengetahuan sosial, situasi ekonomi, misalnya itu yang harus dicas ya. Situasi politik, membaca situasi ya. Tapi untuk alat untuk itu kita belajar. Kita belajar itu. Berarti kan tinggal itu aja. Nah ini kan kenapa saya tanyakan hal berkaitan dengan ini. Kita kan khawatir begini. Saya selalu mengatakan begini. FKIP itu fakultas, ya kalau ekstrimnya saya katakan melakukan penipuan dilindungi oleh undang-undang. Masuk undang-undang ada, diizinkan oleh undang-undang. Orang masuk FKIP orientasi orang guru, tidak mahasiswa orang tuanya. Oh masuklah FKIP supaya jadi guru. Sementara peluang guru sekarang, penerimaan guru sekarang semakin kecil. Sementara yang ditambahkan ini banyak, ya kan? Tentu kita harus memberikan pencerahan kepada mahasiswa bahwa ini loh dunia kalian ini tidak hanya jadi guru gitu. Ini khusus jurusan kita bahasa Indonesia. Nyatanya alumni ini ada yang tidak memilih, bahkan berani tidak jadi guru, memutuskan tidak jadi guru. Kemarin saya jumpai Taufik juga begitu, memutuskan jadi jurnalis. Dan juga pertimbangan sama dengan Edi, menyelamatkan juga keluarga, adik-adiknya juga. Tapi yakin dan eksis di situ gitu. Nah, itu. Jadi itu tujuan kita tuh. Sekarang saya mau tanyakan kepada Edi, apa saran-sarannya kepada mahasiswa sekarang lagi nuntut ilmu di bahasa Indonesia? Ya, bagi saya kuliah itu hanya untuk menambah wawasan. Kemudian wawasan untuk dapat menangkap peluang apa yang akan ada setelah kita lulus ya. Nah, karena hidup ini begitu dinamis, maka kita tak hanya terfokus pada satu titik, Pak. Iya. Tentang kita alumni FKIP, harus jadi guru. Tidak mesti begitu. Masih banyak peluang-peluang lain yang dapat kita jadikan standar untuk hidup. Contoh misalnya, Sekda Siak hari ini. Siapa? Aduh. Itu orang alumni bahasa Indonesia. Arpan Usman. Arpan Sekda sekarang? Tidak Sekda. Dulu kepala dinas. Iya. Sekarang Sekda. Arpan Usman ya, betul. Itu. Saya baru tahu nih. Kalau di Kepri kita pernah jumpa alumni kita camat. Yang menyimpang ya. Kepala dinas cuma jalurnya kan. Kepala dinas kayak Pak Arifin itu kepala dinas, Malik dulu pernah kepala dinas di Batam. Oh sekarang apa? Itu contoh. Jadi kita jangan terfokus pada satu titik. Iya. Bagi saya kuliah itu hanya menambah wawasan sehingga kita dapat menangkap seluruh peluang-peluang yang ada yang di tengah-tengah masyarakat.
Iya, bisa betul. jadi politikus, Iya, bisa jadi apa namanya jurnalis, iya, iya. bisa jadi ya pedagang. Iya, betul, betul, Kan betul. begitu banyak Karena itu, alumni alumni bahasa Indonesia kan hari ini berdagang. iya. Rapani kan tak? Iya, tahu Rapani. Di Jakarta saya jadi pengusaha. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Dulu memang berangkat Jakarta dia kan. Rapani kan dulu mau berangkat Jakarta dia. Ya, tapi jadi pengusaha hari ini Jakarta. Dulu udah salah saya diikut iparnya, ada salah saya tuh. Usaha apa sekarang? Saya tak tahu persis apa usahanya, tapi jadi pengusaha besar. Hmm, ya keberuntungan ya, keberuntungan. Jadi itu sebetulnya kita kan membuka wawasan itu, Iya. membuka wawasan supaya jangan sampai kita juga ikut menyesatkan. Saya terutama yang dosen ini menyesatkan mahasiswa, hanya memfokuskan dia di dunia guru saja gitu. Karena itu saya sengaja membuat konten ini untuk membuka wawasan pada mereka. Ini loh alumni-alumni kita gitu. Ya memang yang jadi bintang itu tidak banyak ya, yang bisa muncul di permukaan tidak banyak. Tapi walaupun sedikit, tapi cahayanya itu bisa dipedomani untuk yang lain-lain. Kemudian kita dosen zaman Edi, zaman saya tinggal 3 orang lagi yang masih hidup. Mudah-mudahan umur panjang. Pertama Ibu Sedat, kedua Pak Wamidi, ketika Pak Idrus Lubis. 3 orang itu lagi yang lebih sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan ketiga-tiganya kita akan jumpai karena kita juga selalu sebagai regenerasi beliau melanjutkan cerita beliau untuk kita ingin tahu pendapat. Sekarang Edi nih ya, bagaimanapun mungkin dah kemana-mana belalang buana, tapi orang kami mungkin Edi tidak ingat, tapi kami di Prodi Bahasa selalu membanggakan ini loh Edi Ahmad gitu, alumni kita gitu. Sumbang sarannya apa kepada kita? Saya sebelum itu mungkin kita jarang komunikasi, jadi kurang tahu sudah si kampus. Kita 2 tahun belakangan ini kita gerakan literasi menulis. Jadi selama ini kita kurang membukukan karya mahasiswa, sekarang kita sudah membukukan hampir 100. Kalau saya tidak salah data terakhir itu 92 buku yang terbitan mahasiswa. Itu ISBN, bukan esensial seperti dulu kita. 92 buku, kemudian alhamdulillah kita akreditasi A. Yang belum kita membuka S2, yang belum ya. Tapi memang jauh sekali menurut saya itu kualitas kemerosotan, kualitas mahasiswa itu, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ini. Kita kan tidak jarak kontak langsung, hanya barangkali karena ada perkuliahan gitu. Jadi mungkin kedekatan situasi familiar itu agak sulit dibangun. Apa sarannya di terhadap bahasa Indonesia? Ya memang kondisi hari ini kan berbeda dengan masa lalu, Pak. Iya. Dulu kita hampir seluruh kegiatan-kegiatan itu kan begitu banyak pendukung, support, sponsor macamnya kan. Iya. Dan itu hari ini, apalagi terkait dengan pandemi ini, memang agak melemah. Gitu. Dulu kita lebih banyak di luar daripada di kampus, Pak. Betul. Aktivitas kita lebih banyak kegiatan apa Iya. namanya praktikum sastra dulu begitu marah macamnya. Iya. Nah, itu memang kondisi ekonomi itu yang membuat kita kawan-kawan tidak bisa berkreatif dengan maksimal. Namun kita harus mensiasati dengan maraknya industri digital hari ini, barangkali itu salah satu celah kita untuk dapat mengembangkan kreativitas, mengembangkan program-program apa yang ingin kita lakukan. Itu salah satu siasat yang kita lakukan. Tapi ada satu kekhawatiran saya nih, karena saya dari 81 sudah di Bahasa Indonesia, semacam ada putus regenerasi kreativitas ini. Satu contoh jurnalistik ya, jadi kita setahu saya terakhir itulah Eri yang dibina kan, atau di Pekanbaru Pos pertama kali kan, dia tuh Hadi, dan sempat dia di Dumai kan. Sekarang saya tidak tahu Edi masih di Pos atau di mana sekarang, tidak tahu saya. Ya kan, dari sederet itu yang peduli mengkaderisasi adik-adik. Sudah itu tidak ada lagi generasi itu. Walaupun kita belajar jurnalistik nih, tidak ada lagi. Kemudian sastrawan gitu, seniman muda. Kita puas mendorong mereka berkarya untuk berani tampil, katakanlah di Taman Budaya atau apa. Yang generasi baru ini cuma ada Palembang, itu udah tamat lama gitu. Yang tunda melanjutkan perjuangan Dasri di Cacar Batra. Kalau Cacar Batra, alhamdulillah kita nasional ya,
tapi tingkat kampus sudah dikenal Teater Batra itu. Cuma sudah itu generasinya baku. Saya pikir itu bukan hanya di Unri, Pak. Iya. Bukan hanya di program studi bahasa Indonesia, itu hampir semua kampus. Karena memang hari ini tidak ada instrumen, tidak ada lagi media untuk mereka dapat beraktivitas. Dewan Kesenian Riau itu mati suri. Taman budaya juga tak ada kegiatan. Iya, iya. Nah, itulah yang membuat mereka saat hari ini tidak punya semangat untuk beraktivitas gitu. Kalau dulu kan di samping di kampus kita buat acara di Dewan Kesenian Riau, Iya. kita buat di Taman Budaya, Di Balai Adat. kita di Balai Adat, kita diundang sampai ke Solo ke mana kan. Iya. Hari ini tak ada. Bukan hanya di Riau, hampir seluruh negeri ini kesenian mati suri. Tapi ini mohon maaf, saya bukan menentang, mengadu. Saya tidak tahu di situasi di luar. Kalau Taufik melihat justru sekarang lebih bangkitnya di komunitas gitu. Jadi dia optimisnya ada komunitas-komunitas. Tapi saya melihat yang kampus 80-an itu kan generasi sastra Riau itu kan ditopang oleh kampus ya. Karena mungkin ada Wamidi di sana kan sidang sastra dulu waktu zaman saya kuliah 81 semuanya kan kampus gitu. Husnu Abadi di UIN gitu kan. Kemudian GPAD Darmawi di UIN gitu kan, basisnya kampus nih yang membangun gitu. Sekarang saya nggak nampak ya karena kampus tak berjuang lagi hari ini kan, dosen-dosen sibuk main proyek ya. Tapi saya masih berjuang loh, kita masih lakukan kalau untuk mata kuliah kita masih tampil masih apa. Para dosen aktif, Iya. kita dengan dosen berkawan. Iya betul. Itu problemnya hari ini. Iya. Jadi sistem juga membentuk kampus menjadi tidak produktif hari ini. Ya itu tadi saya khawatirkan begini, kalau tenaga pengajar pun terlena gitu juga kan, sama juga kita memperbanyak pengangguran gitu. Karena mereka tadi sangat berharap tamat jadi guru gitu. Sementara kita tongkat kedua nak kita siapkan gitu, alternatifnya nak kita siapkan, sehingga ketika mereka tamat angan-angan mereka jadi guru tidak terkabul, mereka jadi penganggur. Nah, itu yang kita sayangkan lebih seperti itu gitu. Sementara itu tadi kita bahwa alumni kita bukan hanya jadi guru. Itu. Baik, terima kasih Di. Kita dalam banyak berbincang dan nanti satu saat kita akan undang. Jadi kebetulan saya memindahkan dan COVID ini memindahkan juga aktivitas kampus ke rumah. Jadi mungkin ada acara di Satu TV nanti akan live, saya kasih tahu. Akan live dari rumah saya. Kebetulan saya sedang membangun studio di rumah. Mudah-mudahan artinya mungkin dengan usia saya yang bertambah semakin ini, tidak mungkin lagi saya bermalam-malam di kampus. Saya mau aktivitas di rumah. Kita di rumah. Mudah-mudahan apa yang jadi keinginan kita lah, kalau tidak cita-cita kesibukan kita dulu atau masa kuliah juga masih bisa berlanjut gitu. Dan alhamdulillah saya juga menganjurkan pada mahasiswa sekarang ini untuk bagaimana masuk ke dunia digital. Karena memang peluangnya itu luar biasa gitu, luar biasa untuk kesempatan kerja, luar biasa dunia digital. Dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Dan saya minta support terus, minta nasihat, minta tegur sapa dari para alumni untuk kebaikan kita bersama dan kebaikan rumah kita pernah tinggal di rumah itu kan di bahasa Indonesia. Itu yang saya harapkan. Terima kasih sekali lagi. Dan ada pesan? Terima kasih dan para penonton Safrion TV. Mudah-mudahan dialog kita ini menjadi inspirasi terutama kawan-kawan, teman-teman adik-adik yang berada di dunia pendidikan di kampus program studi bahasa Indonesia. Dan jangan lupa like dan share dan subscribe. Terima kasih.